Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia dan Amerika Serikat AS telah menyepakati penurunan tarif resiprokal dari semula 32% menjadi 19% setelah melalui perundingan yang alot. Meski turun, ekonom mengatakan ini bukan negosiasi yang menguntungkan bagi Indonesia. Presiden Prabowo menyampaikan keputusan tarif resiprokal 19% yang diumumkan Presiden AS Donald Trump merupakan hasil perundingan alot. Beliau seorang negosiator cukup keras juga. Akhirnya ada kesepakatan. Kita akan istilahnya memahami kepentingan mereka dan mereka memahami kepentingan kita. Ucap Prabowo usai kembali dari lawatan di beberapa negara Rabu, 16 Oktober. Mengenai persyaratan yang diberikan oleh Trump, Prabowo menyinggung pembelian Boeing dari Acer. Kata dia, pembelian ini diperlukan untuk membesarkan Garuda Indonesia yang butuh armada baru. Begitu pula dengan komoditas lain seperti gandum, kedelai, dan migas yang memang masih memerlukan suntikan impor. Di sisi lain, Prabowo menuturkan pertemuan di Brussels, Belgia yang dihadirinya mengantarkan pada kesepakatan Indonesia-European Union, Comprehensive Economic Partnership Agreement, IEU-SIPA, yang justru memberi ruang pada barang Indonesia bisa masuk dengan tarif 0% ke negara-negara Uni Eropa dan juga sebaliknya. Presiden Trump sebelumnya mengatakan produk-produk asal ASEAN tidak akan dikenakan tarif apapun atau 0% saat masuk ke Indonesia. Mereka, Indonesia, akan membayar 19% dan kami ASEAN tidak akan membayar apapun. Ujar Trump sebagaimana dilansir kantor berita Reuters. Rabu, 16 Oktober. Ekonom Indonesia terhitung tetap merugi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Silios, Bima Yudhistira menyampaikan posisi Indonesia menjadi lemah dan dikhawatirkan menjadi contoh bagi negara lain. Bisa menjadi template juga. Berarti kalau mau menekan posisi Indonesia, ya ikuti cara Donald Trump. Tekan Indonesia agar mengimpor lebih banyak produk-produk dari luar negeri, bahkan tarifnya bisa 0%, ujar Bima. Sementara barang Indonesia ke negara tujuan ekspor kena 19%. Jadi sebenarnya ini presiden yang kurang begitu bagus. Imbu Bima. Syarat lain yang mengharuskan Indonesia harus melakukan impor BBM, LPG, gandum, produk-produk pertanian dengan nilai kontrak yang cukup besar. Dalam jangka panjang juga disebutnya, bukan negosiasi yang menguntungkan bagi Indonesia. Bima menyarankan agar dilakukan evaluasi mengapa harus terlalu bergantung pada pasar Amerika untuk beberapa jenis produk. Ditambah lagi, keputusan tarif resiprokal ini apabila dibandingkan dengan Vietnam yang juga merupakan negara pengekspor utama di Asia Tenggara. Indonesia dinilai terhitung tetap merugi. Sebelumnya Vietnam dipatok tarif sebesar 46%, tapi hasil negosiasi belakangan bisa turun menjadi 20%. Kalau selisihnya hanya 1% dengan Vietnam, itu kita daya saingnya kan kalah dengan Vietnam. Soal industri manufaktur, belum lagi ongkos produksi dan biaya logistik yang rendah di sana. Berarti yang menang tetap Vietnam. Relokasi tetap ke Vietnam, jelas Bima. Director Executive Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Esther Sriastudi, berpendapat meski terdapat perbedaan struktur ekspor dengan Vietnam, Indonesia tetap perlu bersiasat untuk bisa menghadirkan iklim investasi yang menguntungkan agar bisa membantu pertumbuhan ekspor. Kendati demikian, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo Haryadi Sukamdani menilai peluang yang ada perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para eksportir. Sulokryuhini menurut saya, ini deal yang terbaik yang bisa diambil. Optimalisasi ekspor, lanjut dia, bisa digenjot melalui produk pertanian dan produk consumer goods yang menjadi unggulan ekspor Indonesia ke beberapa negara, termasuk Asia. Begitu pula terkait ekspor dan impor migas. Tawar-menawar harus dilakukan dengan seksama. Pintar-pintar diplomasi kita lah. Kita perlu Amerika karena pertumbuhannya bagus, populasinya kan besar, dan daya belinya juga besar. Jangan sampai Trump ngamuk karena kita yang kena gebuh, ungkap Haryadi. Trump, kami memiliki akses penuh ke Indonesia. Trump mengutarakan kegembiraannya setelah mencapai kesepakatan dengan Indonesia. Dalam pernyataan kepada pers di Gedung Putih, Trump menyanjung Presiden Prabowo. Berkat kesepakatan dengannya, kata Trump, AS mendapat akses penuh ke Indonesia yang belum pernah dicapai sebelumnya. Saya berbicara dengan presiden mereka yang sangat hebat, sangat populer, sangat kuat, cerdas,
Dan kami membuat kesepakatan. Kami memiliki akses penuh ke Indonesia, semuanya, terpapar Trump. Dalam pernyataan yang disiarkan melalui kanal YouTube, kami tidak akan membayar tarif. Jadi mereka memberi kami akses ke Indonesia yang belum pernah dicapai sebelumnya. Itu mungkin bagian terbesar dari kesepakatan ini, dan bagian lainnya adalah mereka akan membayar tarif 19%, dan kami tidak akan membayar apapun. Saya pikir ini akan menjadi kesepakatan yang bagus untuk kedua belah pihak, tetapi kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia, sambung Trump. Setelah bicara soal akses, Trump menyebut produk tambang yang dimiliki Indonesia. Indonesia punya sejumlah produk bagus, dan mereka juga punya logam tanah, jurang yang sangat berharga, serta beragam materi lainnya. Salah satunya mereka dikenal memiliki tembaga yang sangat berkualitas tinggi, yang akan kami gunakan. Pernyataan Trump soal akses ke Indonesia diulanginya ketika tiba di Pangkalan Udara Andrews, negara bagian Maryland. Menurut Trump, Presiden Prabowo adalah presiden yang hebat dan telah sepakat membuka seluruh negaranya untuk berdagang dengan AS. Indonesia akan beli produk AS seharga miliaran dolar. Sementara itu, Menteri Perdagangan ASEAN, Howard Lutnick, menyampaikan Indonesia akan membayar tarif untuk produk-produknya yang masuk ke Amerika. Kan tetapi untuk barang dari AS yang masuk ke Indonesia tidak dikenai tarif. Tidak ada tarif di sana. Mereka membayar tarif di sini, mengubah asimetri ke arah kita. Mari kita bangkitkan kembali industri, dan itu akan membebaskan petani, peternak, nelayan, dan industri kita, kata Lutnick. Selain wajib membayar tarif sebesar 19%, Indonesia harus menjalankan sejumlah kewajiban lainnya. Indonesia, menurut Trump, akan membeli produk energi AS senilai 15 miliar atau sekitar 24 triliun. Sebagaimana dilansir CNN Business, dari lalu Indonesia harus membeli produk pertanian bernilai 4,5 miliar atau sekitar 73 triliun. Selain itu, Trump mengatakan Indonesia akan membeli 50 pesawat Boeing, terutama Boeing 777. Prabowo, hubungan perdagangan yang saling menguntungkan kedua negara. Melalui akun Instagram, Presiden Prabowo mengatakan dirinya telah berbincang dengan Presiden Trump soal perdagangan kedua negara. Kami sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara kita yang besar. Tim sebut Prabowo dalam unggahan tersebut. Presiden Trump menyampaikan salam hangatnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Tambahnya, Trump sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah AS dan Indonesia sudah menyepakati ketentuan tarif impor baru. Pengumuman itu disampaikan lewat unggahan di akun media sosial Truth Social miliknya pada Selasa. Waktu setempat, Trump mengatakan, kesepakatan dengan Indonesia merupakan capaian yang hebat. Kesepakatan itu hanya dibuat dengan Indonesia. Trump bahkan menyebut peran Presiden Indonesia dalam kesepakatan itu. Meski demikian, Trump tidak menyebut nama Prabowo Subianto secara langsung. Kesepakatan hebat untuk semua orang hanya dibuat dengan Indonesia. Saya berhubungan langsung dengan presiden mereka yang sangat dihormati. Detailnya akan disampaikan selanjutnya. Pada Senin, 27 lalu, Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor untuk 14 negara, termasuk Indonesia. Tarif yang dikenakan untuk Indonesia sebesar 32%, yang berarti sama dengan ketetapan sebelumnya pada 2 April 2025. Menurut Presiden Trump, tarif impor yang diumumkan pada 7 Juli itu bakal berlaku mulai 1 Agustus 2025. Setelah pengumuman tersebut, Presiden Prabowo mengutus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ke Washington DC untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah ASEAN. Kesimpulan, kesepakatan tarif resiprokal dari Indonesia Amerika Serikat (ASEU) yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump mengarah pada perubahan signifikan dalam hubungan perdagangan kedua negara. Penurunan tarif impor dari 32% menjadi 19% setelah perundingan yang alot dianggap sebagai langkah penting, namun dinilai oleh ekonom sebagai negosiasi yang tidak sepenuhnya menguntungkan bagi Indonesia. Poin utama dalam kesepakatan, tarif impor Indonesia harus membayar tarif 19% saat mengekspor barang ke AS. Sementara barang dari AS ke Indonesia akan bebas tarif. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Indonesia akan menghadapi ketidakseimbangan dalam perdagangan dan berpotensi kehilangan daya saing
terutama jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Vietnam. Kewajiban pembelian dari AS, Indonesia diharuskan membeli produk energi senilai USD 15 miliar, produk pertanian senilai USD 4,5 miliar, dan 90 pesawat Boeing dari AS. Pembelian ini akan memberikan dampak besar kepada ekonomi Indonesia, terutama di sektor energi dan transportasi, komoditas dan impor Indonesia. Diharapkan akan terus mengimpor produk penting dari Asia seperti gandum, kedelai, LPG, dan migas yang menambah ketergantungan Indonesia pada pasar Amerika untuk beberapa komoditas utama. Akses penuh untuk AS ke Indonesia. Presiden Trump menekankan bahwa kesepakatan ini memberikan akses penuh bagi ASS ke pasar Indonesia, yang sebelumnya belum pernah tercapai. Ini membuka peluang bagi AS untuk memanfaatkan sumber daya Indonesia, termasuk produk tambang dan logam tanah jarang. Impak ekonomi dan daya saing ekonom menilai bahwa Indonesia tetap merugi dalam hal daya saing, terutama jika dibandingkan dengan negara seperti Vietnam yang berhasil menurunkan tarif impor mereka lebih signifikan. Indonesia harus lebih bijak dalam memilih produk yang diperdagangkan dengan ASEAN demi meningkatkan iklim investasi agar ekspor Indonesia tetap kompetitif, diplomasi dan strategi. Meskipun banyak tantangan dalam kesepakatan ini, ada juga peluang untuk mengoptimalkan ekspor Indonesia, terutama di sektor pertanian dan barang konsumen. Penting bagi Indonesia untuk menggunakan diplomasi dengan cermat agar dapat meraih manfaat lebih besar dari hubungan dagang dengan AS. Secara keseluruhan, meskipun kesepakatan ini membuka akses baru bagi Indonesia melalui perdagangan dengan AS, ada kekhawatiran tentang ketidakseimbangan yang dapat merugikan Indonesia dalam jangka panjang. Diperlukan strategi dan perencanaan matang agar Indonesia dapat memaksimalkan keuntungan dari kesepakatan ini, sambil mengurangi potensi kerugian terkait impor dan tarif yang tinggi.